Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Berbagi Ilmu. Kali ini kita mau bahas tentang bisnis atau investasi. Jadi seandainya Anda, atau mungkin bukan seandainya ya, mungkin jika Anda saat ini benar-benar sedang punya uang lebih, nah, lebih baik uang itu ditempatkan di deposito pada suatu bank atau kita investasikan di fintech. Nah, bahasan kali ini akan mengulas tentang kelebihan maupun kekurangan dari masing-masing instrumen deposito maupun fintech. Sehingga berharap bisa memberikan insight atau memberikan Anda gambaran, mudah-mudahan bisa lebih jelas sehingga Anda dapat menentukan pilihan Anda lebih baik. Ya. Nah, kalau kita lihat dari beberapa media surat kabar dan sebagainya, bunga deposito itu selalu di kisaran satu digit, ya, artinya di bawah 10%. Tidak pernah bunga deposito itu di atas 10% kecuali waktu tahun 1998 atau ketika krisis moneter. Nah, faktualnya akhir-akhir ini bunga deposito itu selalu ada di kisaran range 4 sampai dengan 6% lah ya, seperti itu. Nah, sedangkan kalau di fintech, imbal hasilnya atau kita bisa sebut bunganya atau mungkin bagi hasilnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan deposito. Ada yang berani menjanjikan di atas 10%, bahkan ada yang menjanjikan di atas 15%. Nah, kita mau kulik, kita mau lihat plus minusnya seperti apa. Kenapa? Karena menurut saya tidak hanya faktor bunga semata yang penting bagi seseorang untuk mempercayakan uangnya, tetapi juga faktor keamanan dan juga kecepatan transaksi. Ya, kita mau lihat ya. Nah, ini saya sudah bikin semacam pembanding antara deposito dan fintech. Ya, kita bahas dulu deposito. Nah, kelebihannya aman, pasti ya, karena deposito itu sudah pasti dilakukan atau diselenggarakan oleh bank, di mana bank itu pasti sudah regulated ya, artinya terdaftar di OJK, kemudian dijamin LPS, ada undang-undangnya sendiri, dan sudah berjalan sudah lama sistem deposito itu, artinya sudah teruji. Nah, hanya saja deposito ini punya kekurangan. Yang pertama, selain suku bunganya lebih rendah tadi disampaikan, yang kedua adalah nominal untuk pembukaan deposito. Beberapa bank mensyaratkan pembukaan deposito itu minimal, kalau saya tidak salah, 1 juta atau 2 juta, saya nggak hafal ya. Mungkin ada yang harus lebih. Nah, itu yang membuat ketika kita punya, katakanlah pengen invest atau apa dengan uang mungkin yang tidak sampai 1 juta atau 2 juta, mungkin kita cuma punya 500.000 atau mungkin 100.000, kita nggak bisa masuk di level deposito. Nah, deposito yang aman itu yang seperti apa? Tentu saja deposito yang aman itu adalah deposito yang memang dikeluarkan oleh bank yang resmi ya. Anda bisa mungkin di jalan-jalan kan bisa lihat ada banyak outlet perbankan dari bank nasional maupun bank swasta. Yang kedua, suku bunganya itu tidak melebihi suku bunga penjaminan LPS. Itu pasti aman ya. Nah, sedangkan fintech seperti apa? Fintech kelebihannya pasti suku bunga atau imbal hasilnya lebih tinggi. Ada yang 10%, mungkin ada yang 15%, dan seterusnya. Kemudian proses untuk registrasinya cepat karena dia adalah berbasis teknologi, maka dia biasanya tidak memerlukan orang datang ke outlet. Tidak butuh, cukup lewat handphone, download aplikasi, register, selesai. Dan yang lebih menguntungkan adalah apa? Nominalnya bisa kecil, mungkin cukup 100.000, 200.000, seperti itu. Nah, cuman ada kekurangannya. Fintech tidak semuanya itu terdaftar resmi. Jadi Anda juga harus berhati-hati. Tidak semua fintech itu terdaftar resmi di OJK, ya. Dan yang kedua, ada risiko yang lebih tinggi. Karena fintech ini pada dasarnya adalah
mirip dengan bank tetapi sistemnya belum teruji cukup lama. Artinya kalau bank itu mungkin dari tahun setelah apa ya, merdeka itu sudah ada, tapi kalau fintech ini baru muncul akhir-akhir ini, ya. Saya sendiri punya pengalaman yang kurang oke terhadap salah satu fintech ya, di mana fintech ini menjanjikan katakanlah terms atau jangka waktu, katakanlah waktu itu investment untuk 2 tahun, tetapi faktualnya dia secara sepihak memanjangkan jangka waktunya. Nah, di situ saya merasa eh, nggak benar, karena pada prinsipnya harusnya kalau kesepakatan itu kan disepakati oleh dua belah pihak. Nah, waktu itu saya punya pengalaman agak buruk di situ. Nah, jadi harus hati-hati kalau kita mau investasi di fintech. Lihat legalitasnya, kemudian kalau bisa Anda tahu kantornya juga, jika jelas kantornya. Karena kita tidak bisa menemui fintech itu seperti bank. Kalau fintech mungkin kantornya cuma ada di kota Jakarta atau kota-kota besar, dan itu pun kadang tidak membuka outlet seperti bank. Kalau bank itu kan bisa di Jakarta ada mungkin 50 atau 100 outlet di Jakarta menyebar dari Jakarta Utara, Timur, Barat, Selatan, Pusat, dan sebagainya. Tapi kalau fintech di Jakarta satu ya cuma satu. Nah, itu yang mungkin harus dipikirkan. Nah, deposito pun sekarang ya, ngomong-ngomong tentang deposito yang pembukaannya online. Jadi ada beberapa bank yang memang sudah bisa melakukan pembukaan deposito secara online. Tetapi biasanya syaratnya dia harus memiliki tabungan terlebih dahulu. Artinya dia sudah punya rekening tabungan atau akun di bank tersebut, sehingga data-datanya sudah ada. Kalau baru terus langsung buka online, sepertinya belum bisa untuk deposito. Nah, jadi kalau Anda punya uang lebih, nah sekarang Anda sudah tahu lah ya, Anda mau pilih yang aman, sistemnya jelas, tapi bunganya ya nggak terlalu tinggi, atau Anda mau pilih bunganya tinggi, tapi Anda harus mempelajari dulu di fintech di mana saja yang regulasinya aman atau yang sudah terdaftar secara resmi. Ya, Anda harus lakukan riset dulu. Ya, karena nggak semua fintech itu terdaftar secara resmi. Nah, itu saja dari saya. Mudah-mudahan bisa memberikan insight, memberikan wawasan, dan memberikan Anda lebih keyakinan dalam hal berinvestasi atau mempercayakan uang Anda ke lembaga keuangan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.